Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang lingkaran, yaitu mengenal lingkaran, unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mereview materi pembelajaran, menyimak pembelajaran dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengenal lingkaran, yang kedua memahami unsur-unsur lingkaran, dan yang ketiga menentukan keliling dan luas lingkaran. Mengenal lingkaran. Contoh-contoh benda berbentuk lingkaran. Nah, di sini anak-anak pasti biasa mengenal atau familiar dengan alat yang digunakan untuk permainan seru ini ya. Namanya hula hoop. Ini berbentuk lingkaran. Contoh yang kedua ini ada tataan gelas atau alas untuk gelas. Nah, ini juga berbentuk lingkaran umumnya ya. Kemudian yang ketiga ini spangram. Spangram ini untuk merajut. Nah, merajut ini bukan merajut ya, menyulam. Nah, menyulam. Kalau anak-anak putri biasanya mengenal alat ini. Kemudian unsur-unsur lingkaran itu apa saja? Yang pertama adalah pusat lingkaran, kita beri nama titik O, yaitu ada di tengah-tengahnya lingkaran ya. Kemudian garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ini ada titik A, titik B, kemudian dihubungkan garis lurus dan melewati pusat lingkaran, maka ini disebut diameter. Jadi garis AB ini adalah diameter. Garis lurus menghubungkan antara dua titik pada lingkaran dan melewati pusat lingkaran disebut diameter. Yang berikutnya di sini garis AO, garis BO, dan ada lagi contoh lagi garis DO. Ini adalah garis yang menghubungkan atau garis lurus yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran ke pusat lingkaran. Jadi di sini karena titik-titik pada lingkaran itu ada banyak ya, kita bisa membuat garis semacam ini sebanyak-banyaknya atau tak terhingga banyak. Dan garis ini disebut jari-jari, disebut jari-jari. Jadi garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran ke pusat lingkaran disebut jari-jari. Di sini diambil contoh 3 ya, AO, BO, dan DO. Yang berikutnya kita lihat ada garis AD, garis lurus, kemudian ada garis CB, garis lurus, dan ada garis biru AB, ini juga garis lurus. Di sini garis-garis ini menghubungkan dua titik pada lingkaran, disebut sebagai tali busur. Jadi ini menginspirasi dari busur panah itu ya. Jadi garis lurus yang tidak melengkung ini disebut tali busur. Kemudian, kalau yang melengkung ini apa namanya? Ini AC, lengkungan AC. Kemudian ada BFC, ini sengaja diberi nama supaya membedakan antara BC lurus dengan BC yang lengkung ya, jadi BFC. Kemudian ada AD, yang terakhir ada BD. Nah, ini disebut sebagai busur lingkaran. Jadi yang melengkung itu busurnya. Kalau yang lurus itu tali busurnya. Ingatnya mudah kan? Yang berikutnya kita menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, di sini kita hubungkan secara tegak lurus. Maka ini adalah jarak terpendek dari pusat lingkaran terhadap tali busur ini yang kita sebut sebagai apotema. Jadi OE. Ini apotema di mana OE itu tegak lurus dengan BC. Jadi apotema adalah jarak terpendek antara sebuah tali busur dengan pusat lingkaran, di mana apotema ini tegak lurus dengan tali busur. Kemudian yang berikutnya adalah daerah atau luasan yang dibatasi oleh sebuah busur dan sebuah tali busur, maka ini disebut sebagai tembereng. Jadi daerah BFC ini namanya tembereng. Tembereng bisa banyak, tidak hanya satu ya. Mungkin di sini juga ada tembereng. Kalau kita buat garis lagi di sini ada tembereng gitu. Yang berikutnya adalah
daerah atau luasan yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah tali dan sebuah busur lingkaran. Ya. Dua buah jari-jari, jari-jari BO dan DO dan sebuah busur BD ini disebut juring. Cara mengingatnya ini juring ini seperti potongan pizza. Ya. Kalau ingat makanan gampang itu ya, pizza. Selanjutnya keliling lingkaran. Nah, kita punya lingkaran berpusat di sebuah titik dan kita gambarkan jari-jari diameter D dan jari-jari R. Maka mana sih yang disebut keliling? Nah, kita mengelilingi atau mengitari. Kita perhatikan titik yang berwarna merah. Nah, kita akan berkeliling pada lingkaran tersebut. Ini adalah keliling lingkaran. Ya. Garis atau lintasan yang dilalui oleh titik merah itu adalah keliling lingkaran. Nah, bagaimana cara menentukan keliling lingkaran? Kita akan lakukan percobaan mengukur keliling lingkaran. Di sini Bu Guru punya stoples. Nah, tutupnya itu kan berbentuk lingkaran. Ini kita ukur menggunakan alat ukur meteran. Kemudian kita catat kelilingnya berapa. Setelah itu kita ukur juga diameternya. Kemudian kita catat lagi. Nah, selanjutnya kita punya sebuah botol lem ini. Guru punya botol lem, kemudian saya ukur kelilingnya. Juga diameternya, dan ini yang ketiga ada kipas angin, itu kayak ukur kelilingnya, kemudian diameternya. Dan di sini catatannya adalah bahwa tutup toples itu diameternya 24,5, sedangkan kelilingnya 77,1. Maka saya akan bandingkan K dengan D-nya, keliling dengan diameter, maka ditemukan 3,146939. Sedangkan untuk botol lem, ini pendekatan untuk diameternya, hasil pengukurannya adalah 6,8, sedangkan kelilingnya adalah 21,4. Nah, ini 21,4 ya, jadi nilai K dibagi diameternya adalah hampir sama ya, 3,147059. Kemudian kipas angin diameternya adalah 44,7, sedangkan kelilingnya adalah 140,6. Maka perbandingan K dan D-nya adalah 3,145414. Selanjutnya, apa yang dapat kita ambil kesimpulan, di mana tadi kita membandingkan nilai K dengan nilai D atau K per D, itu hasilnya selalu mendekati 3,14 ya. Di mana 3,14 ini kita sebut sebagai pi, pendekatan untuk pi, bilangan pi. Sehingga kita dapat tuliskan K per D sama dengan pi. Jadi K per D sama dengan 3,14 tadi ya. Dari hasil percobaan kita juga ditemukan mendekati 3,14. Dari sini kita dapat peroleh nilai K sama dengan pi kali D. Jadi ini K sama dengan pi kali D. Ya, kalau di sini di sisi kiri adalah pembagian, maka kita pindah kanan menjadi perkalian ya. K sama dengan pi kali D. Atau K sama dengan 2pi kali R. Kenapa? Karena D ini adalah 2R. Jadi 2 kali pi kali R. Ini 2R-nya adalah D. Seperti pi kali D. Sama saja. Jadi keliling lingkaran adalah 2pi R. Dengan pi 3,14. Atau pi sama dengan 22 per 7. Yang selanjutnya tentang luas lingkaran. Luas lingkaran ini adalah seluruh bagian dari lingkaran ya. Kalau kita ambil contoh seperti tataan gelas tadi, jadi luasan. Kalau kita kan punya K sama dengan 2πr ya. K itu sama dengan 2πr, kita ingat itu. Kemudian lingkaran ini kita bagi menjadi 16 bagian ya, 16 bagian, kemudian kita potong-potong seperti itu, kita beri warna yang berbeda-beda. Nah, kita akan buktikan atau kita akan mencari nilai bagaimana cara menghitung luasnya dengan keliling yang sudah kita ketahui rumusnya. Potongan-potongan ini akan kita jejer
satu persatu seperti ini. Ya, kita susun sehingga mendekati bentuk apa ini? Persegi panjang, asal yang terakhir ini kita potong. Kita taruh di sebelah kiri. Ya, saya ulangi, jadi di sebelah kanan sendiri ini kita potong, kita taruh di sebelah kiri. Jadi ini mendekati persegi panjang, di mana panjangnya ini berarti apa? Kalau dua-duanya ini kan keliling. Berarti kalau separuhnya di bawahnya saja, yang ini saja, berarti setengah dari keliling. Nah, kalau lebarnya ini sebagai R ya, ini R tadi. Jadi panjangnya itu setengah keliling, berarti setengah kali 2 PR, karena kelilingnya 2 PR. Kemudian luas persegi kita bisa hitung panjang kali lebar, sehingga luas lingkaran adalah panjangnya setengah kali 2 kali PR, kali lebarnya adalah R. Ini lebarnya, ini panjangnya. Sehingga dapat kita peroleh bahwa luas lingkaran adalah pi kali R, atau kita dapat tuliskan sebagai pi R kuadrat. Nah, luas lingkaran yang berikutnya ini kita akan menggunakan diameter ya sebagai rumusnya. Nah, karena kita punya L sama dengan pi R kuadrat ya, tadi kita temukan itu, maka kita punya L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Dengan pi 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Contoh soal, dua buah lingkaran diameternya masing-masing 14 cm dan 20 cm. Tentukan keliling dan luas dari masing-masing lingkaran. Pembahasan tentang keliling untuk lingkaran 1 diketahui D114 berarti R1 sama dengan 7 cm. Sehingga kelilingnya dapat kita cari dengan cara menghitung 2 pi R1 sama dengan 2 kali 22/7 kali 7. Hasilnya adalah 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Untuk lingkaran kedua, D2 kita tahu nilainya 20 cm, R2-nya berarti 10 cm, sehingga keliling yang kedua untuk lingkaran kedua adalah 2 pi R2, sehingga 2,3,14 kali 10, sama dengan 2 kali 3, 1,4, sama dengan 62,8 cm. Jadi kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya 22/7, sedangkan jika jari-jari dan diameternya tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 pi-nya. Pembahasan tentang luas. Untuk lingkaran 1, D1-nya sama dengan 14 cm, maka R-nya sama dengan 7 cm. Luas 1 berarti pi R1 kuadrat. Berarti 22/7 kali 7 kali 7. Di sini R1 kuadrat kita jabarkan ya, 7 kali 7. Kenapa? Supaya kita bisa menghapus atau membagi dengan bilangan yang sama. 7 dibagi 7, 7 dibagi 7. Hasilnya 1, 1. Sehingga akhirnya dapatkan 22 kali 7, 154 cm persegi untuk luas lingkaran 1. Sedangkan untuk luas lingkaran 2, karena D-nya adalah 20 cm, maka R-nya 10 cm. Sehingga luasnya pi R2 kuadrat ya. 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 314 cm persegi. Demikian materi untuk lingkaran. Sudah kita bahas semuanya, yaitu sampai dengan luas dan keliling lingkaran. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.